bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kalau saya udah meninggal, siapa yang mau menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, mbok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Udah betul apa enggak? Ya, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau saya pakai masker, pakai apa namanya, topi apa kuno sing ada depannya ku. Dia tahu? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Loh saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto. Siapa tuh? Si Kusnadi itu toh. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia. Loh, tapi kan harus ada prosesnya, no. Nggak kayak ngono, no. Dan ini banyak sekali kejadian. Pak Hasto. Pak, gimana Pak? Apa yang diperiksa hari ini ya? Sudah siap semua? Yuk. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya menunggu, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Jadi saya diminta untuk membaca kembali pemeriksaan sebelumnya dan kemudian apakah ada keterangan-keterangan atau kalimat-kalimat yang mungkin ada perubahan. Kemudian juga ditanyakan terkait dengan kemungkinan saksi-saksi yang nantinya meringankan untuk dapat dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti. Karena kemarin ada pertanyaan dari wartawan bagaimana terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Perlu kami tegaskan bahwa beliau ini pemimpin besar. Tanggung jawabnya sangat luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Karena beliau juga menjalankan misi perdamaian, pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat,
bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini, di tempat Merah Putih ini, kami kalau olahraga itu bahkan sekarang menyanyikan lagu-lagu wajib. Bahkan tadi ada yang menyanyikan lagu daerah yang penuh semangat. Dan juga apa yang kami jalani akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, karena kami meyakini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Jadi buat seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan tetap semangat. Kita punya semangat juang yang terus menyala-nyala dan tidak akan pernah padam hanya karena persoalan ini. PDI Perjuangan adalah partai yang biasa menghadapi gelombang dan terjangan badai. Badai pasti berlalu. Mas Hasto tadi disampaikan sama penyidik soal kapan pendidikan Mas Hasto dilimpahkan? Tidak. Belum ada informasi itu, Mas? Belum ada. Mas, kemarin sempat beredar video Mas Hasto yang menyebut Presiden Jokowi itu perlu KPK. Ini apakah betul dibuat oleh Mas Hasto, dan kemudian kemarin Pak Jokowi juga telah membantah bahwa dia jadi Ya, saya di dalam nggak melihat video saya. Yang dilihat itu seringkali karena teman-teman kan, kita solidar dengan teman, mereka banyak suka untuk pertandingan voli, olahraga, itu yang disukain oleh teman-teman. Jadi saya mengikuti aspirasi dari masyarakat yang bersama-sama yang menjadi tahanan di KPK. Mas, tapi ada pesan dari Ibu yang disampaikan Pak Mahfud ya, Mas, melalui Pak Wadid ke Mas Hasto dari Ibu. Ya, pesannya terus nyalakan api perjuangan, kita memiliki nafas yang panjang. Sekarang Ya banyak lah. Ya, tapi ya semua dekat. Bahkan ketika saya dikenakan isolasi, gelora kemanusiaan itu sangat eksis. Ada mengirim kopi, teh, mereka pengen dengar cerita dari saya tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita, Bung Karno. Saya ceritakan, saya banyak bawa buku dan kemudian saya ceritakan tentang kisah-kisah tentang perjuangan itu. Soal dokumen yang dipegang Bu Kony, apakah akan dibuka gitu? Ya nanti kita lihat dinamika yang ada. Yang jelas prioritas kami sekarang adalah untuk mengikuti seluruh tahapan ini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali, dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu, karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih. Bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan. Ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Dan kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis. Karena itulah kemudian hidup saya menjadi sangat tertib. Setiap pagi olahraga. Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib. Maka lagu Maju Tak Gentar, kemudian Pancasila, Garuda Pancasila, semua lagu-lagu wajib kami nyanyikan secara bersama-sama. Bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya, semua berdiri dengan sikap sempurna untuk menggelorakan semangat kebangsaan bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita memperjuangkan keadilan yang sejati berdasarkan Pancasila. Ada kemanusiaan, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itulah kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan,
seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap tenang. Jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarno Putri, marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PD Perjuangan. Tetap semangat dan merdeka, mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka! Terima kasih.